Kita beralih ke informasi lain. Video aksi pencurian besi proyek LRT di kawasan Manggarai viral di media sosial. Gergaji langsung ku kiloin, rayap besiku tak main-main. Dari CCTV, seorang pria terekam mencuri besi proyek LRT fase 1B. Pelaku sempat mengawasi area sekitar sebelum memasuki kawasan proyek. Setelah merasa aman, pelaku masuk ke area proyek dan mengambil besi. Aksi pencurian besi proyek LRT ini rupanya kerap terjadi dan para pelaku beraksi terang-terangan. Pengelola proyek LRT berencana menambah CCTV agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Langsung ku kiloin, rayap besiku tak main-main. Inilah video amatir saat sebuah balon udara meledak di Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Balon udara berisi mercon menimpa atap rumah warga. Akibatnya atap rumah, pintu dan jendela rumah hancur dan teras rumah juga ada lubang dengan diameter 25 cm yang diduga petasan besar yang meledak. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Korban baru tahu rumahnya rusak setelah dihubungi kerabatnya. Belum diketahui siapa pemilik balon udara tersebut. Sementara kerugian yang diderita korban mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, Anyus melaporkan. Satu hari setelah jasad wanita korban mutilasi ditemukan, polisi menangkap suami siri korban. Pelaku sakit hati karena korban kerap menuntut pelaku memenuhi gaya hidupnya yang tinggi. Presiden Prabowo Subianto merombak susunan kabinet merah putih. 6 menteri baru dilantik, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Haji dan Umroh. Tak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang jadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis hingga 79 juta rupiah per bulan untuk tiap anggota. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, pelaku balap liar menabrak pengguna jalan di Blora, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat pelaku dan korban terpental dari sepeda motor. Inilah detik-detik saat para pembalap liar adu banteng dengan pemotor warga di Jalan Pemuda, alun-alun Kota Blora, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental dari sepeda motor. Para pembalap liar ini kocar-kacir saat polisi menggelar razia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi mengamankan 3 kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Seluruh barang bukti dibawa ke Satlantas Polres Blora. Namun satu dari pembalap liar masih dalam pengejaran karena melarikan diri. Kita berhasil mengamankan 3 kendaraan di seputaran Jalan Pemuda yang diduga akan melaksanakan kegiatan balap. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya jika keluar di malam hari. Razia akan terus digelar demi tercipta keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang harga sewa kios yang tak masuk akal diturunkan di tengah sulitnya kondisi ekonomi.
Aksi saling dorong ini terjadi antara pedagang Pasar Baru Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan petugas keamanan di kantor DPRD Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan yang bersedia menemui aksi mereka. Setelah 2 kali terlibat kericuan, sejumlah anggota dewan akhirnya bersedia menemui para pedagang. Dalam aksinya, pedagang meminta anggota DPRD mendesak pemerintah menurunkan harga sewa kios pasar Panyambungan yang saat ini dianggap tak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi. Aksi pedagang ini akhirnya bubar setelah perwakilan dari Dewan berjanji akan mendesak pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Warga membakar mobil dan sepeda motor milik terduga pencuri lembu di Asahan, Sumatera Utara. Masa mengamuk karena pencurian ternak kerap terjadi di wilayah mereka. Kemarahan warga memuncak saat melihat polisi mengevakuasi salah satu terduga pelaku pencurian lembu di Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara. Di tengah kepungan warga, polisi akhirnya berhasil menenangkan massa dan membawa terduga ke Mapolsek Prapat. Sebelumnya warga juga sempat membakar 1 unit pickup dan 1 sepeda motor milik terduga pelaku. Menurut kepala dusun, kemarahan warga bermula saat pemilik lembu memergoki pelaku saat menyeret lembu. Selain itu, warga juga curiga saat sebuah mobil pickup masuk ke dalam area kebun sawit dengan mematikan lampu. Kan dipergoki siapa, Pak? Ada warga di sini. Warga. Ya, mobil masuk, matikan lampu. Diintip lah. Diintip. Dikepung lah. Lama-lama dia keluar. Lembu itu sempat ditariknya, Pak? Sempat ditariknya ya. Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Prapat Janji guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Video aksi pencurian besi proyek LRT di kawasan Manggarai viral di media sosial. Gergaji langsung ku kiloin, rayap besiku tak main-main. Dari CCTV, seorang pria terekam mencuri besi proyek LRT fase 1B. Pelaku sempat mengawasi area sekitar sebelum memasuki kawasan proyek. Setelah merasa aman, pelaku masuk ke area proyek dan mengambil besi. Aksi pencurian besi proyek LRT ini rupanya kerap terjadi dan para pelaku beraksi terang-terangan. Pengelola proyek LRT berencana menambah CCTV agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Langsung ku kiloin, rayap besiku tak main-main. Pemirsa, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan 2 pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal 2 pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024.
Keputusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan.